Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, setelahnya kita menyimak pembicaraan Gus Dur, ternyata reformasi di zaman dahulu lahir dengan darah dan air mata. Tetapi hari ini dikhianati oleh mereka yang duduk di kursi kekuasaan. Yuk simak videonya, kata-kata Gus Dur, dan bahasan kami di channel YouTube ini. Kalau kita berbicara tentang situasi negara kita, saya ingin ulang sedikit. Kalau saya sedang memarahi mahasiswa, kau yang menjadi penyebab semuanya ini. Kenapa? Karena kau membuat reformasi yang tidak reformatif. Mana reformasinya? Berhenti di tengah jalan, dicuri orang. Ini katanya lagu-lagu dangdut, kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Dulu adanya semua kan karena Trisakti. Lah kok sekarang hilang? Saya suka marah begitu. Kalau kerja itu harus yang tuntas dari awal sampai akhir. Sahabat sekalian, apa kata Gus Dur? Kau yang memulai, kau yang memecah ketakutan, turun ke jalan, mengguncang Orde Baru dan memaksa Soeharto turun. Bahkan hari ini reformasi sudah dicuri, sudah dirampas oleh mereka, bahkan tak pernah berjuang. Mahasiswa, kau dulu berdiri di barisan depan, tapi kini kemana kau? Kampus sepi, jalanan lenggang, suara kalian tenggelam oleh bisingnya buzzer dan politik transaksional. Dulu kau lawan penguasa yang otoriter, sekarang kau diam. Ketika kekuasaan dirangkul habis-habisan tanpa ruang kritik, semua partai melebur menjadi satu, semua beda pendapat dibungkam dengan narasi stabilitas. Apakah ini wajar demokrasi yang dulu kalian impikan? Sahabat, era Prabowo bukan urusan satu orang, tetapi urusan akan kemana bangsa ini akan dibawa. Kalau suara elit ini sudah bersekutu, akan dibawa kemana suara kebenaran? Mahasiswa, kau bukan penonton sejarah, kau bukan anak magang demokrasi, kau adalah jantung nurani bangsa. Jika hari ini kau diam, maka sejarah akan mencatat. Mahasiswa tahun 1998 menggulingkan tirani. Tapi mahasiswa hari ini menyerahkannya kembali dengan sukarela. Jangan biarkan reformasi jadi panggung bagi mereka yang tidak peduli. Bangun lawan bukan dengan kekerasan, tapi dengan suara, ide, dan keberanian. Jangan biarkan semangat 1998 dikubur hidup-hidup hanya karena kau terlalu nyaman dalam diam. Kau yang memulai dan kau yang menyelesaikan. Jangan berhenti di tengah jalan. Jangan biarkan dicuri lagi. Akibatnya begini, yaitu apa toh? Karena Anda semua tidak menciptakan sistem pemerintahan baru. Akibatnya muncullah orang yang itu-itu juga menjadi para pemimpin lagi. Jadi orang, padahal yang kita perlukan sebuah sistem baru sama sekali. Ini yang menjadi kunci. Sahabat sekalian, apa yang dikatakan oleh Gus Dur, bahwa yang menjadi pemimpin jangan hanya sampai itu-itu saja, karena itu tidak termasuk reformasi. Dan kita teliti sampai saat sekarang ini, banyak orang yang masih ada di lingkungan Orde Lama. Dan ini jelas apa yang dikatakan oleh Gus Dur sampai saat ini masih berlaku. Gus Dur mengingatkan kita dengan keras dan kini suara itu harus kita dengar kembali dengan lebih tajam. Mahasiswa 1998
1998. Kamu yang menggulingkan Soeharto, kamu yang menuntut perubahan. Tapi apakah itu yang terjadi? Apakah kamu benar-benar menciptakan pemerintahan baru? Ataukah hanya sekedar mengganti kursi dan wajah yang duduk di atas tahta? Jelas, hari ini kita hidup di era Prabowo. Tetapi lihatlah apa yang berubah. Apakah wajah-wajah lama yang ada di kekuasaan benar-benar hilang? Tidak. Mereka tetap ada. Elit lama terus berputar di sekitar lingkaran kekuasaan. Mereka yang dulu berkhianat, mereka yang dulu berkolaborasi dengan kekuasaan otoriter, mereka semua kini kembali menduduki puncak kekuasaan. Siapa yang memimpin? Kembali lagi orang-orang yang sama. Rupanya mereka tahu cara memanfaatkan sistem yang bukan peduli kepada rakyat tetapi berfokus kepada diri sendiri dan golongannya. Apa akibat dari ucapan Gus Dur itu di zaman sekarang? Inilah kenyataannya. Kamu hanya mengganti wajah, tapi sistemnya tetap. Di balik demokrasi, di balik pemilu, yang menang tetap mereka yang berkuasa sejak dulu. Semua dikendalikan oleh kepentingan-kepentingan besar yang tak pernah peduli dengan rakyat kecil. Kamu tidak menciptakan pemerintahan baru, maka yang terjadi adalah itu saja. Elit politik ini berputar dalam lingkaran yang sama. Mereka yang dulu mengusung narasi perubahan, sekarang bergabung dan mempertahankan status quo. Apakah ini yang kau perjuangkan di jalanan pada tahun 1998? Gus Dur mengingatkan kita untuk tidak berhenti di tengah jalan, untuk tidak dibiarkan perubahan dicuri oleh mereka yang hanya ingin mempertahankan kekuasaan. Jika hari ini rakyat dan mahasiswa tidak bangkit lagi, maka kita akan terjebak dalam lingkaran kekuasaan. Sejarah akan terulang. Jangan dibiarkan mereka merusak harapan bangsa ini kembali mendominasi. Kamu adalah suara perubahan. Jika tidak sekarang, kapan lagi? Jangan hanya mengubah posisi, tapi ubahlah sistem. Sehingga reformasi benar-benar terbukti. Itulah kalimat yang diucapkan oleh Gus Dur. Ada yang bilang demokrasi sudah tegak, Pak. Sudah mulai. Apa? Tai kucing. Demokrasi itu ditandai menurut per definisi ditandai oleh dua hal, yaitu satu, kedaulatan hukum. Mana di kita ada kedaulatan hukum sekarang? Yang ada kedaulatan orang tua. Sahabat sekalian, apa yang kita simak ternyata Gus Dur mengatakan bahwa reformasi itu ditandai oleh kedaulatan hukum, bukan ditandai oleh kedaulatan orang tua. Yang dimaksud dengan orang tua tersebut tentu saja orang-orang yang ada di seputar Orde Baru. Demokrasi seharusnya adalah negara sendiri di atas hukum yang adil. Semua orang tanpa pandang bulu tunduk pada aturan yang sama. Tidak ada yang lebih tinggi dari hukum. Tapi lihatlah sekarang di era Prabowo ini, siapa yang sebenarnya berkuasa? Bukan hukum, bukan rakyat, tapi orang-orang yang ada di lingkaran kekuasaan. Elit politik hampir semuanya berasal dari kelompok yang sama. Mereka seperti orang tua yang mengendalikan segalanya, sementara rakyat hanya menjadi penonton. Jabatan, kursi, dan kebijakan semuanya ditentukan oleh mereka yang sudah lama berkuasa. Siapa yang punya uang, siapa yang punya koneksi, siapa yang punya pengaruh, merekalah yang memegang kendali, bukan hukum. Di mana kedaulatan rakyat? Di mana suara rakyat yang seharusnya memimpin? Jika hukum hanya jadi formalitas, maka kita bukan lagi hidup di dalam negara demokratis. Kita hidup dalam sistem yang lebih mirip dengan kekuasaan otoriter yang dibungkus dengan demokrasi palsu. Mahasiswa, rakyat, ini saatnya kamu sadar
Jangan biarkan demokrasi hanya jadi nama. Jangan dibiarkan kedaulatan hukum hanya jadi ilusi. Bangkitlah, jangan sampai kekuasaan ini jatuh di tangan yang sama. Itulah motivasi Gus Dur, yang mana kata-kata beliau sampai sekarang ini masih relevan. Yang kedua adalah perlakuan yang sama kepada semua pihak tanpa pandang bulu asal usulnya. Ini kita setengah mati mencoba, nggak bisa-bisa sekarang. Ya, jadi karena itu ya pantas saja masing-masing ya bikin kepemimpinan golongannya. Ya, pimpinan golongannya, saya terus terang aja. Yang sipil, ya sipil hebat, yang TNI hebat. Ya, nanti Pak Kul ini yang ekonomi hebat. Padahal semuanya itu kan dia mestinya jadi satu. Kenapa hanya mementingkan masing-masing pihak, masing-masing golongan? Ini jadi revolusi telah gagal, reformasi dicuri. Sahabat sekalian, telah kita dengar bersama bahwa Gus Dur telah berkata dengan tegas bahwa keputusan hukum itu harus diperlakukan sama terhadap semua pihak. Jangan hanya kepada militer, elit politik, atau pengusaha tertentu. Sahabat sekalian, di era sekarang ini saya akan bertanya kepada Anda, siapakah yang paling berkuasa? Elit politik, militer, atau para pengusaha? Tolong tulis jawabannya di kolom komentar. Sahabat sekalian, Anda pernah ingat enggak bahwa ada pejabat militer yang tinggi pangkatnya? Ia berbuat kesalahan yang sangat fatal, tetapi ia tidak terjerat hukum dan aman-aman saja. Inilah militer dan kekuasaan ternyata masih berlaku di negeri kita. Sahabat sekalian, apa yang diucapkan oleh Gus Dur itu seakan-akan sebuah ramalan atau prediksi masa depan seperti di zaman sekarang ini. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan. Jangan lupa sebelum Anda beranjak dari video ini supaya tulis komentar di bawah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.